Seperti yang kita tahu, baterai dan kapasitor merupakan metode untuk menyimpan energi. Tetapi, untuk baterai sendiri bergantung pada reaksi kimia untuk menyimpan dan melepaskan energi tersebut. Baterai tersusun dari bagian positif dan negatif yang disebut dengan katoda dan anoda. Dua bagian tersebut direndam dalam elektrolit cair dan dipisahkan dengan separator berlubang mikro, yang mana hanya ion yang bisa melewatinya. Pada saat pengisian dan pelepasan daya, ion mengalir bolak-balik di antara katoda dan anoda. Selama proses ini berjalan, baterai akan memanas. Reaksi tersebut menurunkan kualitas baterai dari waktu ke waktu, yang menyebabkan masa pakai baterai yang terbatas. Untuk kapasitor sendiri, tidak bergantung pada reaksi kimia untuk bisa digunakan. Kapasitor menyimpan energi potensial secara elektrostatis. Kapasitor menggunakan dielektrik atau insulator di antara platnya untuk memisahkan kumpulan muatan positif dan negatif pada setiap plat. Pemisahan inilah yang memungkinkan alat untuk menyimpan energi dan melepaskannya dengan cepat. Kapasitor bertegangan 3 volt akan tetap memiliki tegangan yang sama dalam waktu 15-20 tahun. Berbeda dengan baterai yang akan kehilangan tegangannya dari waktu ke waktu penggunaan baterai tersebut. Superkapasitor adalah kapasitor khusus dengan kapasitas yang lebih besar. Superkapasitor menggabungkan sifat baterai dan kapasitor ke dalam suatu perangkat. Berbeda dengan kapasitor dan baterai, superkapasitor menggunakan elektrolit di kedua sisi isolator. Ketika arus diterapkan, ion menumpuk di kedua sisi isolator dan membuat muatan lapisan ganda. Yang membuat superkapasitor lebih bagus dibandingkan kapasitor dan baterai adalah jarak di antara plat logamnya. Plat pada kapasitor biasanya memiliki jarak di antara 10-100 mikron. Tetapi pada superkapasitor, jaraknya bisa menjadi 1/1000 mikron. Dengan kecil jarak tersebut, maka medan listrik akan semakin besar, yang mana membuat penyimpanan energi lebih besar juga. Dibandingkan dengan baterai atau kapasitor konvensional, waktu pengisian superkapasitor lebih cepat dan dapat digunakan seperti baterai biasa. Secara komparatif, superkapasitor ringan dan ramah lingkungan. Superkapasitor memiliki beberapa keunggulan, diantaranya adalah yang pertama, siklus hidup atau life cycle yang panjang. Yang kedua, kemampuan arus yang tinggi. Yang ketiga, efisiensinya yang tinggi. Yang keempat, rentang suhu yang luas. Yang kelima, kemudahan memonitor kondisi pengecasan. Yang keenam, rentang tegangan yang luas. Dan yang ketujuh, ramah lingkungan. Namun, di antara keunggulan tersebut, superkapasitor juga memiliki beberapa kekurangan. Seperti yang pertama, tegangan sel rendah. Dan yang kedua, harganya lebih mahal dari baterai. Konsep dari sebuah superkapasitor sudah lama ditemukan. Pada tahun 1957, perusahaan General Electric membuat superkapasitor pertama, tetapi tidak ada penggunaan secara komersial. Pada tahun 1966, perusahaan Standard Oil menemukan kapasitor lapis ganda. Dan pada tahun 1979, perusahaan Jepang NEC membuat superkapasitor dan dikomersilkan untuk backup memori komputer. Superkapasitor dapat diklasifikasikan ke dalam 3 kelas. Yang pertama yaitu EDLC atau Electric Double Layer Capacitor. Yang kedua ada Pseudo Capacitor, dan yang ketiga ada Hybrid Capacitor. EDLC memiliki mekanisme kapasitansi yang mirip dengan kapasitor dielektrik. Superkapasitor dapat menyimpan lebih banyak energi ketika menggunakan prinsip EDLC. Karena area antarmuka elektroda yang besar dengan mekanisme pelepasan yang sama seperti kapasitor konvensional. Muatan disimpan secara elektrostatis karena absorpsi ion elektrolit yang reversibel ke material elektroda aktif yang stabil secara elektrokimia. Kapasitansi double layer dihasilkan dari pemisahan muatan yang terjadi karena polarisasi pada antarmuka elektroda elektrolit. Penyimpanan muatan terjadi langsung di seluruh lapisan ganda elektroda tanpa transfer muatan di seluruh antarmuka. Dan karenanya, kapasitas muncul karena ada efek kapasitansi. Pseudokapasitor juga disebut superkapasitor Faradaic, berbeda dari EDLC. Karena reaksi Faradaic di dekat permukaan elektroda, kapasitansi dari pseudo dapat muncul. Proses elektrokimia Faradaic terdiri dari lewatnya muatan di seluruh lapisan ganda, mengakibatkan arus Faradaic melewati sel superkapasitor. Pseudokapasitor memiliki kepadatan daya yang relatif rendah dan kurangnya stabilitas cycle jika dibandingkan dengan EDLC. Bahan pseudokapasitor yang paling umum untuk digunakan adalah oksida logam, seperti RuO2 dan MnO2, dan polimer penghantar listrik seperti polianilin, polipirol, dan politopohen. Prinsip penyimpanan hybrid superkapasitor diatur oleh kombinasi prinsip penyimpanan EDLC dan pseudokapasitor. Keterbatasan yang ada pada EDLC tidak ada dalam pseudokapasitor dan sebaliknya. Kombinasi keduanya dapat menutupi keterbatasan komponen gabungan tersebut.
Dengan keuntungan memberikan kapasitansi yang lebih tinggi, kombinasi ini memiliki potensi kerja yang lebih tinggi dan menghasilkan kapasitas yang lebih tinggi. 2 hingga 3 kali lebih banyak daripada kapasitor konvensional serta IDLC dan pseudokapasitor. Hybrid superkapasitor bisa berbentuk simetris atau asimetris tergantung pada konfigurasi perakitan. Untuk pengaplikasiannya sendiri, secara general superkapasitor memiliki potensi terbesar untuk pengaplikasian pada transportasi hybrid, contohnya Tesla. Perusahaan seperti Toyota, Peugeot, Citroen, Mazda, dan Lamborghini sudah membuat kendaraan yang menggunakan kombinasi dari superkapasitor dan baterai lithium.